Kalau saja aku membuka mata lebih cepat, mungkin rumah tanggaku tidak akan hancur seperti sekarang. 8 tahun. Selama 8 tahun itu pula aku hidup dengan keyakinan bahwa suamiku sudah tidak lagi mencintaiku. Aku menyalahkannya setiap kali kami bertengkar. Aku membencinya setiap kali dia lebih memilih membela ibunya daripada mendengarkan penjelasanku. Aku mengira semua keputusan yang membuatku menangis berasal dari dirinya. Aku salah. Yang sebenarnya menghancurkan rumah tanggaku bukan Bayu, melainkan perempuan yang sejak hari pertama kupanggil dengan hormat sebagai ibu. Ibu mertuaku sendiri. Lebih menyakitkan lagi, semua itu kulihat dengan mataku sendiri setelah semuanya terlambat. Setelah kepercayaan kami hancur. Setelah cinta kami berubah menjadi luka. Setelah 8 tahun hidupku terbuang sia-sia karena kebohongan yang disusun begitu rapi. Aku bahkan sempat bertanya pada diriku sendiri. Apa benar ada seorang ibu yang tega menghancurkan kebahagiaan anak kandungnya sendiri hanya karena harta? Kalau aku tidak menemukan bukti itu, mungkin sampai hari ini aku masih menyalahkan Bayu. Dan mungkin Bayu juga akan terus hidup dengan keyakinan bahwa akulah perempuan yang menghancurkan rumah tangga kami. Padahal kami berdua sama-sama menjadi korban. Korban dari seseorang yang setiap hari terlihat paling tulus mendoakan kami. Seseorang yang selalu tersenyum di depan orang lain. Seseorang yang selalu berkata semua yang dilakukannya demi kebahagiaan anaknya. Padahal di balik semua senyum itu, ada rencana yang diam-diam disusunnya selama bertahun-tahun. Rencana yang membuatku kehilangan keluarga. Membuat Bayu kehilangan kepercayaannya kepadaku. Dan hampir membuat semua harta yang kami bangun dari nol jatuh ke tangan yang salah. Sebelum aku menceritakan semuanya, aku ingin bertanya kepada kalian. Kalau kalian berada di posisiku, lalu mengetahui bahwa orang yang menghancurkan rumah tangga kalian ternyata ibu mertua sendiri, apakah kalian masih sanggup memaafkannya? Dan sebelum lanjut, coba tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Aku benar-benar penasaran, sejauh mana cerita ini sampai kepada kalian. Sekarang biarkan aku membawa kalian kembali ke 8 tahun yang lalu, saat aku masih menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Namaku Nadira Pratiwi. Waktu itu usiaku baru 25 tahun ketika dipertemukan dengan seorang laki-laki bernama Bayu Saputra. Bayu bukan laki-laki yang pandai merangkai kata-kata manis. Dia juga bukan anak orang kaya. Pekerjaannya biasa saja. Penghasilannya bahkan nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi ada satu hal yang membuatku yakin menerima lamarannya. Kejujurannya. Selama kami berpacaran, Bayu tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Dia selalu berkata apa adanya. Kalau sedang tidak punya uang, dia mengaku. Kalau sedang kesulitan pekerjaan, dia bercerita. Kalau sedang sedih, dia tidak malu menunjukkannya. Kesederhanaan itulah yang membuatku percaya bahwa kami bisa membangun kehidupan bersama. Saat pertama kali dia mengajakku bertemu keluarganya, aku datang dengan perasaan gugup. Aku takut tidak diterima. Namun semua ketakutan itu perlahan menghilang ketika ayah Bayu menyambutku dengan ramah. Pak Hadi bahkan memintaku menganggap rumah itu sebagai rumahku sendiri. Aku merasa sedikit lega. Lalu Bayu memperkenalkanku kepada ibunya. Bu, ini Nadira. Perempuan itu tersenyum. Senyumnya hangat. Nada bicaranya lembut. Tangannya menggenggam tanganku cukup lama. Wajahmu cantik sekali, Nak. Semoga kalian berjodoh. Semua orang di ruangan itu tersenyum. Aku pun ikut tersenyum. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa aku akan memiliki ibu kedua yang baik. Aku sama sekali tidak menyadari. Di balik senyum yang kulihat hari itu, ada tatapan yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Sejak pertemuan pertama itu, aku semakin sering datang ke rumah keluarga Bayu. Setiap akhir pekan kami biasanya makan siang bersama. Bu Sulastri selalu menyambutku dengan ramah. Beliau sering memasakkan makanan kesukaanku. Sesekali bahkan membawakanku buah atau camilan saat aku pulang. Kalau ada orang yang bertanya bagaimana calon mertuaku, aku selalu menjawab dengan bangga. Baik sekali. Aku benar-benar mempercayai penilaianku sendiri. Mungkin karena saat itu aku hanya melihat apa yang ingin kulihat. Aku belum mengerti bahwa tidak semua senyuman berarti ketulusan. Beberapa bulan kemudian Bayu melamarku secara sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada dekorasi mahal. Hanya keluarga dekat yang hadir menyaksikan hari itu. Aku bahkan masih ingat ucapan Bayu ketika menyematkan cincin di jariku.
Maaf kalau aku belum bisa memberimu kehidupan yang mewah. Tapi aku janji akan bekerja keras supaya kamu tidak pernah menyesal menikah denganku. Air mataku langsung jatuh. Aku menggenggam tangannya sambil mengangguk. Aku tidak menikah dengan uangmu, Bayu. Aku menikah dengan kamu. Kalimat itu keluar dari hatiku yang paling dalam. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Pak Hadi terlihat berkali-kali mengusap air matanya. Sedangkan Bu Sulastri sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu. Di depan semua orang, beliau berkali-kali berkata, "Nadira sudah seperti anak saya sendiri." Kalimat itu membuatku semakin yakin. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Beberapa minggu setelah menikah, kami mengontrak rumah kecil di pinggiran kota. Rumahnya hanya memiliki 2 kamar. Atap dapurnya bocor saat hujan deras. Cat dindingnya mulai mengelupas. Perabotan kami pun sangat sederhana. Lemari bekas, meja makan kecil, kompor 2 tungku, kasur yang kami beli dengan cara mencicil. Meski begitu, setiap malam kami selalu tertawa. Kalau listrik padam, kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Kalau hujan turun, kami memindahkan ember ke sana kemari untuk menampung air yang menetes dari atap. Kami justru sering tertawa melihat keadaan itu. Suatu hari nanti kita pasti punya rumah yang lebih bagus. Bayu selalu mengucapkan kalimat itu sebelum tidur. Aku hanya tersenyum. Bagiku, rumah sekecil apapun akan terasa nyaman selama kami saling mencintai. Karena penghasilan Bayu belum cukup, aku ikut bekerja membantu keuangan keluarga. Pagi sampai sore aku bekerja di sebuah toko bangunan. Malam hari aku membantu Bayu berjualan makanan secara online. Kami hampir tidak pernah menikmati hari libur. Kalau orang lain menggunakan akhir pekan untuk beristirahat, kami justru sibuk mencari tambahan penghasilan. Capek memang. Tapi kami bahagia. Sedikit demi sedikit tabungan kami mulai bertambah. Tidak banyak. Namun cukup membuat kami optimis bahwa suatu hari nanti kami bisa membuka usaha sendiri. Melihat kami begitu semangat bekerja, Bu Sulastri mulai lebih sering datang ke rumah kontrakan. Awalnya aku merasa senang. Beliau membawa lauk. Kadang membantu membersihkan rumah. Sesekali mencuci piring tanpa diminta. Aku benar-benar menganggapnya sebagai bentuk perhatian. Sampai suatu sore, ketika kami sedang menikmati teh bersama, Bu Sulastri tiba-tiba bertanya dengan nada yang terdengar sangat santai. "Nadira, Bayu, sekarang kalian sudah punya tabungan berapa?" Aku dan Bayu saling berpandangan. Aku tersenyum kecil karena mengira pertanyaan itu hanya sekadar rasa ingin tahu. Tanpa curiga sedikit pun, Bayu mulai menceritakan kondisi keuangan kami. Saat itulah aku melihat mata Bu Sulastri berbinar sesaat. Hanya sesaat. Begitu cepat hingga aku menganggapnya tidak berarti. Padahal, seharusnya sejak hari itu aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak percakapan sore itu, aku mulai menyadari satu perubahan kecil yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Bu Sulastri jadi lebih sering datang. Kalau dulu beliau mampir seminggu sekali, sekarang bisa 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Kadang beliau datang saat aku masih bekerja. Kadang saat Bayu sedang libur. Kadang pagi-pagi sekali tanpa memberi kabar. Awalnya aku tidak mempermasalahkan itu. Aku justru senang karena rumah tidak lagi sepi ketika aku pulang. Bu Sulastri sering membantu menyapu, memasak, bahkan menyiapkan makan malam. Kalau ada tetangga yang melihat, mereka selalu memuji. "Ibu mertuamu baik sekali, Nadira." Aku hanya tersenyum bangga. "Iya, Bu. Aku juga bersyukur." Namun perlahan aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Setiap kali Bu Sulastri datang, pembicaraannya selalu berakhir pada satu hal. "Uang. Nadira, gajimu sekarang naik belum? Bayu dapat lembur berapa bulan ini? Usaha online kalian laku terus ya? Tabungannya sudah nambah banyak pasti." Beliau mengucapkannya sambil tertawa kecil, seolah hanya ingin mengobrol. Aku menjawab seperlunya. Sedangkan Bayu selalu menjawab dengan jujur. Baginya, tidak ada yang perlu disembunyikan dari ibunya sendiri. Aku pun berpikir begitu. Sampai suatu malam, setelah Bu Sulastri pulang, aku mencoba berbicara pelan kepada Bayu. "Mas." "Iya. Menurut Mas, apa ibu memang perlu tahu semua kondisi keuangan kita?" Bayu langsung menoleh. "Loh, memang kenapa?" "Aku cuma merasa,
belakangan ibu sering sekali bertanya soal uang. Bayu tersenyum tipis. Kamu terlalu khawatir. Itu kan ibuku. Ibu cuma ingin memastikan kita baik-baik saja. Aku mengangguk. Mungkin benar. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku memilih mengubur kegelisahan itu. Aku tidak ingin dianggap sebagai menantu yang berprasangka buruk. Beberapa bulan kemudian, usaha kecil yang kami jalankan mulai menunjukkan hasil. Awalnya kami hanya menjual makanan secara online dari dapur kontrakan. Lama-kelamaan pesanan semakin banyak. Bayu sampai memutuskan berhenti lembur agar bisa fokus mengurus pesanan. Aku juga mulai membantu setelah pulang kerja. Kami tidur hanya 3 atau 4 jam setiap malam. Tangan kami sering melepuh karena memasak. Punggung kami pegal karena mengangkat bahan baku. Tapi setiap kali melihat tabungan bertambah sedikit demi sedikit, semua rasa lelah terasa terbayar. Suatu malam Bayu memelukku sambil tersenyum. Nadira, kalau begini terus, tahun depan kita bisa buka kios sendiri. Aku ikut tersenyum. Benarkah? Iya. Aku sudah hitung semuanya. Mungkin memang belum besar, tapi kita sudah selangkah lebih dekat. Aku memeluknya lebih erat. Kami sama-sama percaya bahwa masa depan sedang menunggu. Sayangnya, ada seseorang yang diam-diam ikut menghitung setiap rupiah yang berhasil kami kumpulkan. Dan orang itu bukan orang asing, melainkan Ibu Bayu sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri datang lagi. Kali ini beliau membawa makanan favorit Bayu. Suasana sore itu terasa hangat. Kami makan bersama sambil bercanda. Sampai tiba-tiba Bu Sulastri meletakkan sendoknya. Beliau menatap Bayu beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. Bayu? Iya, Bu. Kalau nanti usaha kalian semakin besar, jangan lupa ya. Sertifikat rumah, tabungan, sama semua aset, sebaiknya atas nama kamu saja. Aku yang sedang mengambil air minum langsung terdiam. Ruangan mendadak sunyi. Aku menoleh ke arah Bayu, menunggu jawaban suamiku. Sementara Bu Sulastri masih menatap Bayu dengan senyum yang sulit kuartikan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan firasat yang benar-benar membuat dadaku tidak nyaman. Aku tidak langsung menanggapi ucapan Bu Sulastri. Aku memilih diam sambil memperhatikan Bayu. Suamiku hanya tersenyum kecil. Loh, Bu, kenapa harus atas nama aku? Bu Sulastri ikut tersenyum, seolah pertanyaannya tadi sama sekali tidak penting. Ibu cuma kasih saran. Kalau semua atas nama suami, nanti lebih aman. Aman dari apa, Bu? Tanyaku pelan. Beliau menoleh kepadaku. Aduh, Nadira, jangan salah paham. Ibu ini sudah tua. Ibu cuma sering dengar cerita. Banyak laki-laki kehilangan rumah karena semua atas nama istri. Ibu cuma nggak mau Bayu nanti susah. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa kecil. Bayu bahkan ikut mengangguk. Ibu benar juga. Aku memaksa tersenyum. Kan rumahnya nanti hasil kerja kami berdua. Iya memang. Tapi laki-laki tetap kepala keluarga. Kalau semua atas nama Bayu kan lebih enak. Aku tidak melanjutkan pembicaraan itu. Bukan karena setuju, tapi karena aku tidak ingin perdebatan kecil berubah menjadi pertengkaran. Malam harinya, saat kami sudah berada di kamar, aku kembali membahasnya. Mas. Iya. Tadi soal sertifikat. Bayu langsung menjawab santai. Itu cuma saran ibu. Kamu kepikiran. Aku cuma heran. Kenapa ibu sampai mikirin sertifikat rumah yang bahkan belum kita punya? Bayu tertawa kecil. Kamu ini. Ibu memang begitu. Kalau ngomong suka kejauhan, jangan dimasukkan hati. Aku mengangguk pelan. Lagi-lagi aku memilih mengalah. Aku selalu berusaha berpikir baik. Mungkin memang hanya nasihat orang tua. Mungkin memang tidak ada maksud apa-apa. Aku terus menghibur diriku sendiri. Padahal, sejak malam itu, satu demi satu nasihat mulai berubah menjadi campur tangan. Seminggu kemudian kami akhirnya menyewa sebuah kios kecil. Ukurannya tidak besar. Temboknya mulai pudar. Rolling door-nya sudah berkarat. Tetapi bagiku, tempat itu terasa seperti awal dari mimpi yang mulai menjadi kenyataan. Hari pertama membuka usaha, aku dan Bayu datang sebelum matahari terbit.
Kami membersihkan lantai, menyusun rak, menata barang, memasang spanduk dengan tangan sendiri. Saat pelanggan pertama datang, Bayu menatapku sambil tersenyum lebar. Lihat. Akhirnya kita punya tempat sendiri. Aku hampir menangis. Semua rasa lelah selama bertahun-tahun seperti terbayar saat itu. Usaha kami berkembang jauh lebih cepat dari yang kami bayangkan. Pelanggan mulai berdatangan setiap hari. Bahkan beberapa kali kami kewalahan melayani pesanan. Penghasilan kami memang belum besar. Namun cukup untuk mulai menabung lebih serius. Aku dan Bayu sepakat. Kami tidak akan hidup mewah. Kami ingin mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar suatu hari bisa membeli rumah sendiri. Keputusan itu ternyata sampai juga ke telinga Bu Sulastri. Sejak saat itu beliau semakin sering datang ke kios. Awalnya beliau membantu melayani pembeli. Kadang menyapu, kadang membawakan makanan. Aku merasa beruntung memiliki mertua yang peduli. Namun lama-kelamaan, aku menyadari kebiasaan yang aneh. Setiap selesai menghitung hasil penjualan, Bu Sulastri selalu berdiri tidak jauh dari meja kasir. Beliau tidak pernah menyentuh uangnya. Tidak pernah meminta, hanya memperhatikan. Matanya mengikuti setiap lembar uang yang masuk ke dalam laci. Lalu beliau akan bertanya dengan nada santai, "Hari ini dapat berapa?" Kalau Bayu menjawab, beliau tersenyum puas. Kalau aku yang menjawab, beliau akan bertanya lagi lebih rinci. Kalau bersihnya, modalnya, tabungannya jadi berapa sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai membuatku tidak nyaman. Tetapi aku tetap berusaha menganggap semuanya wajar. Sampai suatu siang, ketika aku sedang mengantar pesanan ke pelanggan, ponselku tertinggal di kios. Saat kembali sekitar 1 jam kemudian, suasana di dalam kios terasa berbeda. Bayu duduk sendirian. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Begitu melihatku masuk, dia langsung menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan yang membuatku bertanya dalam hati. Apa yang baru saja dikatakan ibunya kepadanya saat aku tidak ada? Aku meletakkan tas di atas kursi sambil tersenyum. "Mas, pesanannya sudah sampai. Pelanggannya juga bilang minggu depan mau pesan lagi." Biasanya Bayu akan ikut senang mendengar kabar seperti itu. Tapi kali ini tidak. Dia hanya mengangguk pelan. Jawabannya singkat. Terlalu singkat. Aku langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Mas, kamu kenapa?" "Enggak apa-apa. Tapi wajahmu beda." Bayu menarik napas panjang. "Nadira." "Iya. Tadi ibu cerita sesuatu." Entah kenapa dadaku langsung berdebar. "Apa?" Bayu menatapku beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Ibu bilang, akhir-akhir ini kamu sering ambil uang dari laci kasir tanpa dicatat." Aku langsung membeku. "Apa?" "Ibu lihat sendiri." Aku menggeleng cepat. "Mas, itu bukan ambil uang. Aku beli bahan baku. Kalau supplier datang mendadakkan memang langsung kubayar." Bayu masih diam. "Aku juga selalu kasih nota ke Mas." "Iya. Tapi kata ibu jumlah uangnya sering gak cocok." Aku mulai merasa sesak. "Mas, selama ini yang pegang pembukuan siapa?" "Aku." "Yang catat pemasukan siapa?" "Aku juga." "Kalau memang ada yang kurang, tinggal kita cek bukunya." Bayu tidak langsung menjawab. Aku mengambil buku kas dari rak. Satu persatu halaman kubuka. Semua pengeluaran ada. Semua nota masih tersimpan rapi. Aku menyodorkannya kepada Bayu. "Coba lihat." Bayu membolak-balik halaman itu cukup lama. Wajahnya mulai berubah. "Oh, memang ada." Aku mengangguk. "Iya. Aku nggak pernah ambil uang diam-diam." Bayu mengusap tengkuknya. "Mungkin ibu salah lihat." Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang hanya salah paham. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Bayu mulai beberapa kali mengecek laci kas sendiri. Bukan karena dia tidak percaya, tapi benih keraguan sudah mulai ditanam. Dan aku baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Beberapa minggu berikutnya, usaha kami semakin ramai. Sampai kami harus mempekerjakan 1 orang karyawan. Namanya Riko. Anak muda yang rajin dan cepat belajar.
Kehadirannya sangat membantu. Aku bisa fokus mengurus pembukuan. Sedangkan Bayu lebih banyak melayani pelanggan. Semua berjalan lancar. Setidaknya sampai Bu Sulastri kembali datang. Beliau memanggil Bayu keluar kios. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Sekitar 15 menit kemudian Bayu masuk lagi. Wajahnya terlihat murung. Sepanjang hari dia lebih banyak diam. Saat kios tutup, dia tiba-tiba berkata, "Nadira." "Iya." "Mulai bulan depan, pembukuan biar aku yang pegang." Aku terdiam. "Kenapa?" "Biar gantian saja. Selama ini kan kamu capek." Aku menatap wajahnya. Bayu tidak berani menatap balik. Aku tahu. Itu bukan idenya. Ada seseorang yang baru saja membisikkan sesuatu kepadanya. Aku menarik napas panjang. Kalau memang itu maumu, enggak apa-apa. Aku menyerahkan seluruh buku kas kepadanya malam itu. Bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku tidak punya alasan untuk mempertahankannya. Semua catatan bersih. Aku tidak takut diperiksa. Yang membuatku sedih justru satu hal. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Bayu mulai meragukan kejujuranku. Beberapa hari setelah Bayu mengambil alih pembukuan, aku sedang menyapu depan kios ketika tanpa sengaja mendengar suara Bu Sulastri berbicara dengan seorang tetangga. Nadira itu sebenarnya baik. Tapi perempuan kalau sudah pegang uang banyak, kadang berubah. Aku spontan menghentikan sapuanku. Jantungku berdetak lebih cepat. Tetangga itu bertanya pelan. "Memangnya kenapa, Bu?" Bu Sulastri langsung menggeleng sambil tersenyum. "Ah, nggak enak cerita. Nanti malah buka aib keluarga." Beliau sengaja menghentikan kalimatnya di situ. Cukup untuk membuat orang lain penasaran. Cukup untuk menanamkan prasangka. Aku berdiri terpaku. Beliau tidak menyebut namaku lagi. Tetapi semua orang yang mendengar pasti tahu siapa yang sedang dibicarakan. Saat Bu Sulastri masuk ke dalam kios, beliau kembali tersenyum ramah kepadaku. "Nadira capek ya? Sini, Ibu bawakan es teh." Aku menerima gelas itu sambil membalas senyumnya. Namun untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Kenapa setiap kali di depanku beliau begitu baik? Tetapi di belakangku selalu ada cerita yang berbeda? Sejak hari itu, aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena takut. Tapi karena aku sadar, apapun yang kukatakan seolah selalu kalah oleh satu kalimat dari Bu Sulastri. Kalau aku menjelaskan, Bayu bilang aku terlalu sensitif. Kalau aku mengeluh, Bayu berkata ibunya hanya sedang mengkhawatirkannya. Aku lelah. Bukan lelah bekerja. Melainkan lelah harus terus membuktikan bahwa aku bukan orang jahat. Padahal aku bahkan tidak tahu kesalahan apa yang sebenarnya kutanggung. Beberapa minggu kemudian, perubahan sikap Bayu semakin terasa. Dulu setiap selesai tutup kios, kami selalu makan malam bersama. Sekarang tidak lagi. Bayu lebih sering duduk sendiri sambil memainkan ponselnya. Sesekali dia tersenyum membaca pesan yang masuk. Lalu wajahnya berubah serius. Aku tidak pernah memintanya menunjukkan isi pesan itu. Aku masih berusaha menjaga kepercayaan. Sampai suatu malam, ketika Bayu sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Aku sama sekali tidak berniat membukanya. Namun layar ponsel itu menyala sendiri karena ada pesan masuk. Pengirimnya, Ibu. Isi pesannya hanya beberapa kalimat. Jangan terlalu gampang percaya sama siapapun. Uang bisa mengubah orang. Ibu cuma nggak mau kamu menyesal nanti. Aku membaca sekilas tanpa menyentuh ponselnya. Beberapa detik kemudian layar kembali mati. Saat Bayu keluar dari kamar mandi, aku pura-pura tidak melihat apapun. Tetapi sejak malam itu, aku mulai mengerti. Ternyata setiap hari ada seseorang yang terus mengisi pikiran suamiku. Sedikit demi sedikit. Tanpa aku sadari. Suatu sore, kios kami sedang ramai. Aku sibuk melayani pelanggan. Bayu mengangkat telepon dari seseorang. Begitu melihat nama yang muncul di layar, dia langsung keluar. "Ibu." Hampir 20 menit dia berbicara di luar. Setelah kembali, wajahnya kembali berubah. Aku mulai hafal. Setiap selesai berbicara dengan Bu Sulastri, Bayu selalu menjadi orang yang berbeda. Dia lebih pendiam, lebih dingin, dan lebih mudah marah. Saat pelanggan terakhir pulang, aku mencoba mencairkan suasana. "Mas,
Besok kita jadi lihat rumah yang dijual Pak Darto. Rumah itu memang sudah lama kami incar. Harganya masih sesuai kemampuan kami. Kalau semuanya lancar, mungkin dalam beberapa bulan kami bisa mengajukan cicilan. Namun Bayu justru menggeleng. Nggak usah dulu. Loh, kenapa? Kita kumpulin uang lagi. Katanya kemarin sudah cukup uang mukanya. Iya. Tapi menurut ibu jangan buru-buru. Aku terdiam. Lagi-lagi ibu. Bayu langsung menatapku. Maksud kamu apa? Nggak ada. Aku cuma heran. Ini rumah untuk kita. Yang tinggal nanti kita. Tapi setiap keputusan selalu menunggu pendapat ibu. Wajah Bayu langsung berubah. Nadira. Jangan mulai lagi. Ibu lebih pengalaman. Aku cuma dengar sarannya. Tapi semua keputusan rumah tangga kita selalu berubah setelah Mas bicara sama ibu. Nggak usah dibesar-besarkan. Aku menggigit bibirku sendiri. Perdebatan itu berhenti. Bukan karena selesai, tetapi karena aku memilih mengalah lagi. Aku tidak ingin bertengkar di kios. Apalagi masih ada Riko yang sedang membereskan barang. Malam itu kami pulang dalam keadaan diam. Tidak ada obrolan. Tidak ada tawa. Sesampainya di rumah, Bayu langsung masuk kamar. Aku memilih duduk sendirian di ruang tamu. Tatapanku kosong mengarah ke langit-langit. Aku mencoba mengingat kembali. Sejak kapan hubungan kami mulai berubah? Sejak kapan Bayu tidak lagi menceritakan semua hal kepadaku? Sejak kapan aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri? Semakin kupikirkan, jawabannya selalu sama. Semuanya mulai berubah. Sejak Bu Sulastri terlalu sering ikut masuk ke dalam setiap keputusan rumah tangga kami. Dan aku belum tahu bahwa itu baru permulaan. Karena beberapa hari lagi, akan terjadi sebuah peristiwa yang membuat Bayu mulai benar-benar kehilangan kepercayaannya kepadaku. Beberapa hari setelah perdebatan soal rumah itu, aku mulai merasa Bayu benar-benar berubah. Perubahannya memang tidak terlihat besar, tapi cukup untuk membuatku kehilangan rasa nyaman. Dulu setiap pagi sebelum berangkat ke kios, Bayu selalu mencium keningku. Sekarang dia lebih sering langsung mengambil kunci motor lalu keluar sambil berkata singkat, "Ayo, nanti kesiangan." Dulu kalau ada masalah di usaha, kami selalu membahasnya berdua. Sekarang Bayu lebih sering memutuskan sendiri. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin tekanan pekerjaan membuatnya berubah. Sampai akhirnya sebuah kejadian membuatku sadar bahwa masalah kami ternyata jauh lebih besar. Pagi itu aku sedang menyusun stok barang di gudang kecil belakang kios. Tiba-tiba Bayu masuk dengan wajah tegang. "Nadira." "Iya, Mas." "Uang 5 juta yang ada di laci mana?" Aku berhenti bekerja. 5 juta? "Iya. Kemarin sore aku simpan. Sekarang nggak ada." Aku langsung mengingat-ingat. Sebentar. Kemarin sore uang itu kupakai buat bayar supplier. Kan sudah kubilang, mereka minta pelunasan lebih cepat. Bayu menggeleng. "Enggak. Kemarin sore aku belum sempat bayar. Aku memang sengaja simpan dulu." Aku mulai bingung. Enggak mungkin. "Ayo kita cek buku kas." Aku segera membuka pembukuan. Satu demi satu transaksi kuperlihatkan. Memang tidak ada catatan pembayaran 5 juta. Aku mulai panik. Ini pertama kalinya pencatatanku tidak sesuai. Aku mengingat keras. Aku yakin belum menggunakan uang itu. Lalu kemana uangnya? Saat kami masih sama-sama kebingungan, Bu Sulastri datang. Beliau melihat kami berdiri di depan laci kas. "Loh, ada apa?" Bayu menjawab pelan. "Uang 5 juta hilang." Bu Sulastri tidak terlihat kaget. Beliau justru menoleh kepadaku. "Nadira, kamu terakhir pegang laci ini kan?" Aku langsung menjawab. "Iya, Bu. Tapi saya nggak ambil." Beliau mengangguk pelan. "Ibu percaya." Kalimatnya terdengar menenangkan. Namun beberapa detik kemudian beliau melanjutkan dengan suara pelan. "Coba diingat-ingat lagi. Kadang orang kalau capek suka lupa. Atau mungkin dipakai dulu, terus belum sempat dicatat." Aku mulai merasa tidak nyaman. "Bukan begitu, Bu. Saya benar-benar belum menyentuh uang itu."
Bu Sulastri tidak membantah. Beliau hanya menghela napas. Ya sudah. Semoga ketemu. Kalimat itu terdengar biasa. Tetapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang diadili. Hari itu kios tutup lebih cepat. Kami membongkar semua laci. Mengecek rak. Membuka kardus. Menghitung ulang seluruh uang. Tidak ada. 5 juta itu benar-benar hilang. Malamnya suasana rumah sangat sunyi. Bayu duduk di ruang tamu sambil memandangi buku kas. Aku duduk di depannya. Mas, aku benar-benar nggak tahu uang itu kemana. Bayu tidak menjawab. Beberapa saat kemudian ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar sudah bisa kutebak. Ibu. Bayu mengangkat telepon itu lalu berjalan keluar rumah. Aku hanya memandang punggungnya. 10 menit. 15 menit. Hampir 20 menit. Saat kembali masuk, wajah Bayu jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Dia duduk tanpa menatapku. Lalu berkata pelan. Nadira. Iya. Aku mau pasang CCTV di kios. Aku mengangguk. Boleh. Bagus malah. Biar semuanya jelas. Bayu tampak sedikit terkejut mendengar jawabanku. Mungkin dia mengira aku akan menolak. Padahal justru sebaliknya. Kalau memang ada kamera, aku juga ingin tahu siapa sebenarnya yang sedang memainkan semua ini. Aku sama sekali tidak sadar. Keputusan memasang CCTV itulah yang nantinya menjadi awal terbukanya sebuah kebohongan yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. 2 hari kemudian, teknisi datang memasang 4 kamera CCTV di kios kami. 1 menghadap pintu masuk, 1 mengarah ke meja kasir, 1 di gudang belakang, dan 1 lagi di area tempat barang disimpan. Bayu sengaja memilih kamera yang bisa dipantau lewat ponsel. Kalau ada apa-apa, kita bisa langsung lihat. Aku mengangguk setuju. Dalam hati, aku justru merasa sedikit lega. Kalau memang ada yang mengambil uang, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Pelanggan tetap ramai. Pesanan terus berdatangan. Namun suasana di antara aku dan Bayu tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kami masih bekerja bersama. Masih makan bersama. Masih pulang dalam satu kendaraan. Tapi rasanya seperti 2 orang asing yang kebetulan menjalankan usaha yang sama. Obrolan kami hanya seputar pekerjaan. Stok tinggal berapa? Supplier sudah dibayar. Besok buka jam berapa? Tidak ada lagi cerita tentang mimpi. Tidak ada lagi candaan yang dulu selalu membuat kami tertawa. Aku berkali-kali mencoba memperbaiki keadaan. Tetapi setiap kali hubungan kami mulai membaik, Bu Sulastri selalu datang. Dan entah kenapa, setelah beliau pulang, Bayu kembali berubah. Seolah ada sesuatu yang terus dibisikkan ke telinganya. Suatu sore, ketika kios sedang sepi, Riko menghampiriku. Mbak. Iya, Rick. Boleh saya ngomong sesuatu? Tentu. Riko terlihat ragu. Dia berkali-kali melihat ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Sebenarnya, saya sudah lama mau bilang. Ada apa? Saya sering lihat ibu datang waktu Mbak lagi keluar. Aku mengangguk. Iya, memang. Tapi, Riko menelan ludah. Ibu sering masuk ke meja kasir. Aku langsung menatapnya. Maksudmu? Kadang buka laci. Kadang lihat buku kas. Kadang juga pegang map-map yang ada di meja. Aku mulai merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Kamu yakin? Iya, Mbak. Tapi saya pikir memang sudah diizinkan. Aku menarik napas panjang. Kenapa baru cerita sekarang? Soalnya saya takut salah. Saya juga nggak enak kalau nanti malah bikin keluarga Mbak bertengkar. Aku tersenyum tipis. Terima kasih ya, Rick. Setelah Riko kembali bekerja, pikiranku mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Untuk apa Bu Sulastri membuka laci kasir saat aku tidak ada? Untuk apa beliau memeriksa pembukuan? Dan kenapa Bayu tidak pernah menceritakan hal itu kepadaku? Aku ingin bertanya langsung. Tapi aku mengurungkan niat. Aku tidak punya bukti. Kalau aku asal bicara, Bayu pasti menganggapku kembali berprasangka buruk kepada ibunya. Malam itu, setelah kios tutup, Bayu berkata pelan, "Besok ibu mau ikut jaga kios." Aku langsung menoleh.
Seharian? Iya. Katanya di rumah bosan. Aku mencoba tersenyum. Ya sudah. Dalam hati aku tidak bisa menjelaskan kenapa perasaanku begitu tidak tenang. Sejak Riko bercerita siang tadi, setiap gerak-gerik Bu Sulastri mulai terlihat berbeda di mataku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kusadari. Cara beliau melihat laci kas. Cara beliau memperhatikan pelanggan yang membayar. Cara beliau bertanya tentang jumlah uang yang masuk setiap hari. Semuanya terasa aneh. Namun aku masih belum memiliki satupun bukti. Aku hanya memiliki firasat. Dan aku tahu, firasat tidak akan pernah cukup untuk membuat Bayu mempercayaiku. Keesokan harinya, Bu Sulastri datang lebih pagi dari biasanya. Beliau membawa sarapan, membantu membuka rolling door, bahkan ikut menyapu lantai kios. Kalau ada orang yang melihat, pasti akan berkata aku memiliki mertua yang luar biasa baik. Aku pun masih berusaha berpikir seperti itu. Sampai menjelang siang, ketika ponselku berdering. No more supplier. Mereka meminta aku datang ke gudang untuk memilih barang karena stok tertentu hampir habis. Aku berpamitan kepada Bayu. Mas, aku ke gudang supplier sebentar. Iya. Nggak lama kok. Bayu mengangguk. Sementara Bu Sulastri hanya tersenyum sambil berkata, tenang saja, Nadira. Selama kamu pergi, kios biar ibu yang jaga. Aku membalas senyumnya, lalu pergi tanpa sedikit pun menyadari bahwa keputusanku meninggalkan kios yang itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang akhirnya membuka sedikit demi sedikit tabir kebohongan yang selama ini disembunyikan. Aku baru kembali ke kios sekitar 1,5 jam kemudian. Mobil supplier terlambat datang sehingga proses memilih barang memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Begitu turun dari motor, aku melihat Bayu sedang melayani pelanggan. Sedangkan Bu Sulastri duduk santai di dekat meja kasir sambil memainkan ponselnya. Melihatku datang, beliau langsung berdiri. Capek ya, Nadira? Iya, Bu. Tadi barangnya belum datang. Oh, ya sudah. Ibu pulang dulu. Beliau tersenyum seperti biasa. Mencium pipiku. Lalu berjalan keluar kios. Aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Semuanya terlihat normal. Hari itu bahkan penjualan kami jauh lebih ramai dibanding biasanya. Menjelang malam, setelah pelanggan terakhir pulang, Bayu mulai menghitung uang hasil penjualan. Aku membantu merapikan rak. Beberapa menit kemudian terdengar suara Bayu memanggilku. Nadira. Iya, Mas. Kamu tadi ambil uang dari laci? Aku menoleh. Enggak. Kenapa? Bayu menghela napas. Kurang lagi. Dadaku langsung berdegup. Kurang berapa? 2 juta. Aku buru-buru menghampiri meja kas. Kami menghitung ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hasilnya tetap sama. Kurang 2 juta rupiah. Aku langsung membuka buku kas. Tidak ada transaksi. Tidak ada pembayaran. Tidak ada pengeluaran. Aku benar-benar tidak mengerti. Mas, mungkin ada yang belum dihitung. Aku sudah hitung berkali-kali. Aku mulai panik. Kalau begitu kita lihat CCTV saja. Kalimat itu keluar begitu saja. Aku yakin kamera akan menjelaskan semuanya. Bayu mengangguk. Iya. Malam ini juga. Kami menutup kios lebih awal. Bayu mengambil ponselnya lalu membuka rekaman CCTV. Aku duduk tepat di sampingnya. Jantungku berdetak semakin cepat. Rekaman pagi. Tidak ada yang aneh. Rekaman siang. Aku terlihat keluar menuju gudang supplier. Bayu sibuk melayani pelanggan. Bu Sulastri duduk di dekat meja kas. Semua masih terlihat biasa. Lalu datang rombongan pelanggan. Bayu keluar membantu memindahkan barang ke mobil mereka. Di dalam kios, tinggal Bu Sulastri seorang diri. Aku dan Bayu sama-sama memperhatikan layar tanpa berkedip. Bu Sulastri berdiri. Beliau melihat ke arah pintu. Kemudian melihat ke kanan dan ke kiri. Tangannya perlahan membuka laci kas. Aku langsung menahan napas. Namun saat itu ada seorang pelanggan masuk. Bu Sulastri buru-buru menutup kembali laci tersebut. Bayu menghela napas pelan. Mungkin cuma mau ambil kantong plastik. Aku tidak menjawab. Rekaman terus berjalan. Beberapa menit kemudian pelanggan kembali sepi. Bayu masih berada di luar kios.
Aku belum kembali. Bu Sulastri kembali berdiri. Beliau kembali membuka laci kas. Kali ini lebih lama. Layar kamera memang tidak memperlihatkan isi laci. Yang terlihat hanya punggung beliau. Tangannya bergerak beberapa detik. Lalu, beliau menutup laci. Aku spontan menoleh ke arah Bayu. Mas. Bayu masih diam. Wajahnya mulai berubah. Tunggu dulu. Katanya pelan. Rekaman diputar lagi. Lalu diperlambat. Aku ikut memperhatikan. Saat Bu Sulastri menutup laci, tangan kirinya terlihat menggenggam sesuatu. Benda itu cepat sekali berpindah ke dalam tas yang disampirkan di bahunya. Hanya sekitar 2 detik. Kalau tidak diperlambat, hampir mustahil terlihat. Ruangan mendadak sunyi. Aku menoleh ke arah Bayu. Dia masih menatap layar. Wajahnya pucat. Namun yang paling mengejutkanku bukan rekaman itu, melainkan ucapan Bayu beberapa detik kemudian. Enggak. Ibu enggak mungkin begitu. Kalimat itu membuat dadaku terasa jauh lebih sakit daripada hilangnya 2 juta rupiah. Karena bahkan setelah melihat rekaman dengan matanya sendiri, hal pertama yang dilakukan Bayu bukan mempercayaiku, melainkan mencari alasan agar ibunya tetap terlihat tidak bersalah. Dan aku mulai sadar, perjuanganku untuk mendapatkan kembali kepercayaan suamiku ternyata masih sangat panjang. Aku memandang wajah Bayu cukup lama. Aku berharap, setelah melihat rekaman itu, dia akan menoleh kepadaku lalu berkata, "Maaf, selama ini aku salah." Namun harapan itu tidak pernah datang. Bayu justru memutar ulang rekaman tersebut untuk ketiga kalinya. Dia memperbesar gambar, lalu menggeleng pelan. "Enggak. Ibu pasti ada alasannya." Aku tersenyum pahit. "Mas, kalau itu bukan ibu, terus siapa?" Bayu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Mungkin ibu cuma mindahin uang." "Mindahin kemana?" "Nanti juga dikembalikan." Aku benar-benar tidak sanggup lagi menahan rasa kecewa. Kalau memang dipindahkan, kenapa nggak bilang? Kenapa harus nunggu kita panik? Bayu tidak menjawab. Dia terus menatap layar ponselnya, seolah berharap rekaman itu berubah dengan sendirinya. Aku akhirnya berdiri. "Mas, aku nggak peduli uang 2 juta itu. Yang bikin aku sakit. Mas lebih mudah mencari pembenaran daripada menerima kenyataan." Bayu ikut berdiri. "Kamu jangan memaksa aku menuduh ibuku. Aku nggak pernah minta Mas menuduh siapapun. Aku cuma minta Mas jujur sama apa yang Mas lihat." Suasana kembali hening. Tidak ada lagi yang kami bicarakan malam itu. Kami pulang dalam keadaan sama-sama diam. Keesokan paginya, Bayu berangkat lebih awal. Katanya ingin mampir ke rumah orang tuanya sebelum membuka kios. Aku tidak ikut. Aku memilih langsung ke kios bersama Riko. Sekitar 1 jam kemudian Bayu datang. Wajahnya tampak jauh lebih tenang. Terlalu tenang. Aku langsung tahu dia pasti sudah bertemu Bu Sulastri. Benar saja. Sambil membuka rolling door, Bayu berkata pelan, "Masalah uang 2 juta kemarin sudah selesai." Aku menghentikan langkah. "Maksudnya?" "Ibu bilang kemarin memang sempat ambil." Dadaku langsung berdebar. "Lalu?" Katanya dipinjam sebentar. Aku menatap Bayu tanpa berkedip. "Sebentar?" "Iya." Katanya ada tetangga yang mendadak butuh uang. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Terus? Kenapa ibu nggak bilang dari awal?" Bayu terdiam. Aku kembali bertanya, "Kenapa waktu kita panik? Waktu kita bongkar semua laci? Waktu aku hampir dituduh?" Ibu diam saja. Bayu kembali menarik napas panjang. "Ibu lupa." Aku spontan tertawa. Bukan karena lucu, melainkan karena terlalu kecewa. "Lupa?" "Mas, uang 2 juta itu bikin kita hampir saling curiga. Dan ibu cuma bilang lupa." Bayu mulai terlihat kesal. "Ya sudah kan sudah selesai. Nanti uangnya juga dikembalikan." Aku menggeleng pelan. Bukan soal uangnya, tapi soal kepercayaannya. Bayu memilih tidak menjawab. Hari itu aku kembali sadar. Setiap kali ibunya melakukan sesuatu yang aneh, Bayu selalu berhasil menemukan alasan untuk membelanya.
Seolah apapun yang dilakukan ibunya pasti benar. Sedangkan apapun yang kulakukan selalu harus dibuktikan. 3 hari kemudian, Bu Sulastri benar-benar datang membawa amplop coklat. Ini uang yang kemarin. Beliau menyerahkan amplop itu kepada Bayu. Loh, Bu. Maaf ya. Ibu benar-benar lupa bilang. Beliau lalu menoleh kepadaku. Nadira. Kamu jangan salah paham sama ibu ya. Aku tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Bu. Jawabanku terdengar tenang. Padahal di dalam hati, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Kalau memang hanya meminjam, kenapa harus diam-diam membuka laci kas saat tidak ada siapa-siapa? Kenapa tidak menelepon Bayu? Kenapa tidak meninggalkan pesan? Dan yang paling menggangguku, kenapa setelah uang itu dikembalikan, Bu Sulastri justru mulai semakin sering berada di dekat meja kasir? Seolah-olah, beliau sedang memastikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar 2 juta rupiah. Sejak kejadian uang 2 juta itu, aku mulai mengubah satu kebiasaanku. Aku tidak lagi asal meletakkan dokumen penting di meja kasir. Buku tabungan, nota pembelian, laporan penjualan, sampai map berisi fotokopi identitas usaha, semuanya kubawa pulang setiap malam. Entah kenapa, aku merasa lebih tenang begitu. Bukan karena aku menuduh Bu Sulastri, melainkan karena aku mulai belajar menjaga apa yang memang menjadi tanggung jawabku. Namun ternyata, keputusanku itu justru membuat seseorang merasa terganggu. Suatu sore, saat kios mulai sepi, Bu Sulastri datang sambil membawa beberapa potong kue. Seperti biasa, beliau tersenyum ramah. Ayo istirahat dulu. Aku dan Bayu duduk menemaninya. Obrolan awal masih ringan. Membahas cuaca, pelanggan, harga bahan baku yang mulai naik. Sampai akhirnya Bu Sulastri bertanya, Nadira. Iya, Bu. Kok sekarang buku kasnya nggak pernah kelihatan? Aku sedikit terkejut. Oh, saya bawa pulang, Bu. Kenapa? Biar lebih rapi saja. Bu Sulastri tersenyum kecil. Loh, dulu kan ditaruh di sini. Iya, Bu. Sekarang takut hilang. Aku menjawab sambil tersenyum. Padahal aku sengaja memilih alasan yang paling aman. Beliau mengangguk pelan. Tapi Bayu jadi susah kalau mau lihat. Sebelum aku sempat menjawab, Bayu langsung berkata, Enggak apa-apa, Bu. Nanti kalau aku butuh tinggal minta ke Nadira. Aku melirik Bayu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia membelaku meski hanya dengan satu kalimat sederhana. Bu Sulastri tidak melanjutkan pembicaraan itu. Namun sejak sore itu, aku melihat raut wajahnya berubah sesaat. Senyumnya masih sama, tetapi matanya tidak lagi setenang biasanya. Aku mulai yakin, beliau sebenarnya tidak suka kehilangan akses terhadap semua catatan keuangan kami. Beberapa minggu kemudian, usaha kami berkembang lebih pesat. Kami berhasil menambah satu freezer, membeli motor operasional bekas, dan mulai menerima pesanan dari luar kota. Setiap malam aku dan Bayu menghitung hasil penjualan bersama. Suasana perlahan mulai membaik. Kami mulai kembali bercanda. Aku sempat berpikir, mungkin badai itu sudah berlalu. Mungkin semua kesalahpahaman perlahan akan selesai. Sayangnya, aku terlalu cepat merasa lega. Suatu malam, saat kami sedang makan di rumah, Bayu tiba-tiba berkata, Nadira. Iya. Ibu tadi telepon. Aku langsung menghentikan suapanku. Ada apa? Ibu bilang. Katanya ada yang melihat kamu makan siang sama laki-laki. Aku menatap Bayu beberapa detik. Lalu aku tertawa kecil. Siapa? Nggak tahu. Ibu juga nggak kenal. Tapi katanya orang itu sering datang ke kios. Aku langsung mengingat-ingat. Kemudian aku tersenyum pahit. Mas, kalau yang dimaksud pelanggan supplier kita, dia memang sering datang. Usianya hampir 50 tahun. Dan setiap datang selalu ditemani istrinya. Bayu tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat dia sedang berpikir. Lalu aku berkata pelan. Mas, kalau ada cerita tentang aku, tolong tanya aku dulu. Jangan langsung percaya. Bayu menundukkan kepala. Iya. Jawabannya pelan. Tetapi entah kenapa,
Aku masih belum merasa tenang. Karena aku sadar, selama masih ada orang yang terus-menerus menanamkan kecurigaan di hati Bayu, fitnah seperti ini tidak akan pernah berhenti. Dan aku belum tahu bahwa fitnah berikutnya akan jauh lebih kejam. Fitnah yang hampir benar-benar membuat pernikahan kami tidak bisa diselamatkan. Sejak malam itu, aku mulai memahami satu hal. Yang sedang kuhadapi bukan lagi sekadar kesalahpahaman, melainkan sebuah pola. Setiap kali hubungan kami mulai membaik, selalu ada cerita baru yang entah datang dari mana. Cerita yang membuat Bayu kembali ragu kepadaku. Aku berkali-kali mencoba mencari tahu sumbernya, namun selalu buntu. Karena setiap kutanya kepada Bayu, jawabannya sama. Ibu cuma menyampaikan apa yang didengar. Kalimat itu semakin lama semakin membuatku lelah. Kalau memang hanya menyampaikan, kenapa yang disampaikan selalu tentang keburukanku? Kenapa tidak pernah tentang hal baik yang kulakukan setiap hari? Aku mulai kehilangan semangat. Bahkan saat pelanggan memuji pelayanan kami, aku tidak lagi sebahagia dulu. Pikiranku selalu dipenuhi satu pertanyaan. Kapan semua ini akan berakhir? Suatu pagi, Bayu datang lebih awal ke kios. Dia terlihat tergesa-gesa. Nadira. Iya. Minggu depan kita jadi lihat rumah. Aku spontan tersenyum. Serius? Iya. Kalau cocok, langsung kita ajukan KPR. Mendengar itu, hatiku kembali berbunga-bunga. Sudah bertahun-tahun kami bekerja tanpa mengenal hari libur. Rumah itu adalah mimpi yang selalu kami bicarakan sebelum tidur. Sepanjang hari kami membahas warna cat, posisi dapur, halaman kecil untuk menanam bunga. Bahkan kami sempat bercanda soal kamar anak. Rasanya seperti kembali ke masa-masa awal menikah. Aku mulai percaya, mungkin semuanya benar-benar akan membaik. Namun sore harinya, ponsel Bayu kembali berdering. Nama yang muncul, Ibu. Bayu keluar kios untuk mengangkat telepon itu. Aku hanya memandangi dari balik kaca. 15 menit kemudian, dia masuk dengan wajah yang sama seperti beberapa bulan terakhir. Dingin. Banyak pikiran. Aku sudah hafal ekspresi itu. Belum apa-apa. Aku sudah tahu. Rencana kami pasti berubah. Benar saja. Bayu duduk di kursi lalu berkata pelan. Nadira. Iya. Soal rumah. Ditunda dulu. Aku menarik napas panjang. Lagi? Iya. Kenapa? Ibu bilang. Sebaiknya uangnya dipakai buat beli tanah atas nama keluarga dulu. Aku menatap Bayu cukup lama. Maksudnya? Nanti tanah itu investasi. Kalau sudah untung baru kita beli rumah. Aku menggeleng pelan. Mas, itu uang hasil kerja kita. Iya. Tapi ibu bilang tanah itu nanti buat keluarga. Keluarga siapa? Bayu terdiam. Aku kembali bertanya. Keluarga kita? Atau keluarga ibu? Bayu tidak langsung menjawab. Dia hanya menundukkan kepala. Saat itulah aku mulai sadar. Arah pembicaraan Bu Sulastri tidak lagi sekadar ikut campur. Beliau mulai mengarahkan hasil jerih payah kami untuk kepentingan yang bukan milik rumah tangga kami. Beberapa hari setelah kejadian itu, Riko menghampiriku lagi. Wajahnya terlihat lebih tegang dibanding sebelumnya. Mbak. Iya, Rick. Saya bingung harus cerita atau enggak. Ada apa? Riko menelan ludah. Tadi siang, waktu Mas Bayu lagi antar barang. Saya dengar ibu telepon seseorang. Aku langsung menghentikan pekerjaanku. Terus, saya nggak sengaja dengar. Ibu bilang. Riko menatapku dengan wajah ragu. Sabar saja. Nanti semuanya juga jadi milik keluarga kita. Aku membeku. Jantungku berdetak sangat keras. Yakin kamu dengarnya begitu? Riko mengangguk pelan. Iya, Mbak. Terus setelah itu ibu bilang. Bayu itu nurut sama saya. Pelan-pelan saja. Tanganku langsung terasa dingin. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir bahwa semua kejadian selama ini mungkin bukan kebetulan. Mungkin ada seseorang yang memang sedang menjalankan rencana. Dan tanpa kami sadari, aku dan Bayu hanya sedang digerakkan seperti bidak di atas papan permainan.
Sejak Riko menceritakan percakapan itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat Bu Sulastri terus terngiang di kepalaku. Pelan-pelan saja. Nanti semuanya juga jadi milik keluarga kita. Bayu itu nurut sama saya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin Riko salah dengar. Mungkin kalimat itu tidak sedang membicarakan kami. Tapi semakin kupikirkan, semakin banyak kejadian yang terasa saling berhubungan. Kenapa setiap kali usaha kami berkembang, Bu Sulastri selalu ingin tahu jumlah tabungan kami? Kenapa setiap kali kami punya rencana membeli sesuatu, beliau selalu berusaha mengubah keputusan Bayu? Dan kenapa setiap pertengkaran di rumah selalu dimulai setelah Bayu bertemu ibunya? Semua pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban. Aku sempat ingin menceritakan semuanya kepada Bayu. Namun aku mengurungkan niat. Aku sudah terlalu sering dianggap berprasangka buruk. Kalau kali ini aku kembali menuduh ibunya tanpa bukti yang benar-benar kuat, bisa jadi Bayu justru semakin menjauh dariku. Aku memilih diam. Diam sambil memperhatikan. Diam sambil menunggu. Karena aku percaya, serapi apapun seseorang menyembunyikan sesuatu, pasti akan ada saat di mana dia lengah. Seminggu kemudian, Bu Sulastri mengundang kami makan malam di rumahnya. Katanya hanya makan bersama keluarga. Aku datang tanpa rasa curiga. Di meja makan sudah ada Pak Hadi, adik Bayu, Rina, dan beberapa kerabat dekat. Suasananya hangat. Kami makan sambil mengobrol seperti keluarga pada umumnya. Sampai akhirnya salah satu paman Bayu bertanya sambil bercanda. Bayu, katanya usahamu sekarang maju ya? Bayu tersenyum malu. Alhamdulillah, Om. Sedikit-sedikit. Belum sempat Bayu melanjutkan jawabannya, Bu Sulastri langsung menyela. Alhamdulillah. Nanti kalau usahanya makin besar, tanah keluarga juga bisa dibeli. Aku langsung menghentikan gerakan tanganku. Semua orang di meja makan terlihat biasa saja. Hanya aku yang merasa ada yang janggal. Paman Bayu tertawa. Wah, bagus itu. Namanya juga anak. Harus bantu keluarga. Bu Sulastri mengangguk sambil tersenyum. Iya. Kan semua ini nanti buat keluarga juga. Aku melirik Bayu. Dia hanya tersenyum kecil. Tidak membantah. Tidak juga menjelaskan. Aku mendadak kehilangan selera makan. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya. Mas. Iya. Tadi maksud ibu soal tanah keluarga itu apa? Bayu tetap fokus menyetir. Ibu memang sudah lama pengin beli tanah. Pakai uang siapa? Bayu terdiam beberapa detik. Nanti kita bantu sedikit. Sedikit itu berapa? Enggak tahu. Tergantung keadaan. Aku menoleh ke arah jendela. Dadaku terasa sesak. Aku bekerja siang malam. Bayu juga. Kami bahkan sering tidak punya waktu untuk sekadar beristirahat. Semua itu kami lakukan demi masa depan rumah tangga kami. Bukan untuk membeli sesuatu yang bahkan bukan kebutuhan keluarga kecil kami. 2 hari setelah makan malam itu, kejadian yang paling kutakuti akhirnya benar-benar terjadi. Pagi itu, saat aku sedang mengecek stok barang di gudang belakang, aku mendengar Bayu berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya pelan, namun cukup jelas terdengar dari tempatku berdiri. Iya, Bu. Nanti aku coba bicara sama Nadira. Beberapa detik kemudian Bayu kembali berkata, tapi tabungan itu memang rencananya buat DP rumah. Aku langsung menghentikan pekerjaanku. Jantungku berdegup semakin cepat. Bayu kembali berbicara. Iya. Aku ngerti. Nanti pelan-pelan saja. Aku tidak mendengar lagi percakapan berikutnya. Karena langkah kaki Bayu mulai mendekat ke arah gudang. Aku buru-buru berpura-pura sedang menyusun kardus. Bayu masuk sambil tersenyum tipis. Nadira. Iya, Mas. Nanti malam kita ngobrol ya. Nada suaranya terdengar sangat hati-hati. Dan entah kenapa, aku merasa pembicaraan malam nanti akan menjadi awal dari pertengkaran terbesar sejak kami menikah. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, tidak satu pun dari kami membuka pembicaraan. Bayu mengendarai motor dengan tatapan lurus ke depan. Sedangkan aku sibuk melawan pikiranku sendiri. Aku sudah bisa menebak apa yang akan dibicarakan. Dan benar saja. Begitu kami selesai makan malam,
Bayu duduk di ruang tamu. Nadira. Aku ikut duduk di depannya. Iya, Mas. Bayu menghela napas panjang. Aku mau ngomong baik-baik. Silakan. Beberapa detik dia terlihat ragu. Lalu akhirnya berkata, Ibu punya kesempatan beli tanah. Aku hanya diam. Harganya murah. Kalau sekarang nggak diambil, nanti keburu dibeli orang. Aku masih belum menjawab. Bayu kembali melanjutkan. Aku kepikiran. Gimana kalau uang DP rumah kita dipakai dulu? Kalimat itu terasa seperti menghantam dadaku. Aku sudah menduganya. Tapi tetap saja rasanya sakit saat benar-benar mendengarnya. Mas, itu tabungan hampir 8 tahun. Iya. Aku tahu. Itu buat rumah kita. Aku juga tahu. Terus kenapa harus dipakai buat tanah ibu? Bayu langsung menggeleng. Bukan buat ibu. Buat keluarga. Keluarga siapa, Mas? Bayu terdiam. Aku mengulang pertanyaanku. Keluarga kita. Atau keluarga ibu? Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Bayu berkata pelan. Nanti tanahnya juga buat kita. Aku langsung bertanya. Sertifikatnya atas nama siapa? Bayu tidak menjawab. Aku kembali bertanya. Atas nama siapa, Mas? Kali ini Bayu menundukkan kepala. Masih belum tahu. Jawaban itu sudah cukup. Aku tidak perlu mendengar penjelasan lain. Aku sudah mengerti semuanya. Kalau uang itu keluar, belum tentu akan kembali. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menolak permintaan Bayu. Maaf, Mas. Aku nggak bisa. Bayu langsung menatapku. Kenapa? Karena itu tabungan rumah kita. Rumah yang kita impikan dari awal menikah. Aku nggak mau impian itu hilang. Wajah Bayu mulai berubah. Nadira. Ibu nggak mungkin niat jelek. Aku nggak bilang ibu jahat. Tapi aku juga berhak menjaga hasil kerja kita. Bayu mengusap wajahnya. Nanti ibu kecewa. Aku tersenyum pahit. Terus? Kalau aku yang kecewa. Bayu kembali terdiam. Aku bisa melihat dia berada di posisi yang sulit. Di satu sisi ada aku. Di sisi lain ada ibunya. Dan selama ini, yang selalu dia pilih adalah ibunya. Keesokan harinya, suasana kios terasa jauh lebih dingin. Bayu bekerja tanpa banyak bicara. Aku juga memilih fokus melayani pelanggan. Menjelang siang, Bu Sulastri datang. Beliau langsung menghampiri Bayu. Aku tidak mendengar isi percakapan mereka. Namun beberapa menit kemudian, Bayu memanggilku. Nadira. Iya. Ibu mau ngomong. Aku mendekat. Bu Sulastri menggenggam tanganku sambil tersenyum. Nak. Ibu dengar kamu belum setuju soal tanah. Iya, Bu. Beliau mengangguk pelan. Lihat ibu. Aku menatap wajahnya. Ibu ini sudah tua. Ibu nggak mungkin bawa harta ke kuburan. Semua nanti juga buat kalian. Kalimat itu terdengar begitu tulus. Bahkan orang yang mendengarnya mungkin akan langsung percaya. Tapi entah kenapa, aku justru semakin tidak tenang. Karena setiap kali Bu Sulastri berbicara soal uang, beliau selalu mengatasnamakan keluarga. Namun tidak pernah sekalipun menjelaskan siapa sebenarnya yang akan menjadi pemilik semua itu. Aku menarik napas pelan, lalu menjawab sehalus mungkin. Maaf, Bu. Selama rumah kami belum punya. Saya ingin tabungan itu tetap menjadi tabungan rumah kami. Senyum Bu Sulastri tidak langsung hilang. Namun untuk sepersekian detik, aku melihat sorot matanya berubah. Tatapan yang selama ini berhasil beliau sembunyikan. Tatapan seseorang yang baru saja gagal mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkannya. Dan aku sama sekali belum menyadari. Penolakanku hari itu akan membuat Bu Sulastri menyusun rencana yang jauh lebih kejam daripada semua fitnah sebelumnya. Sejak aku menolak menggunakan tabungan untuk membeli tanah itu, suasana rumah berubah total. Bayu memang tidak lagi memaksaku. Namun dia juga tidak lagi bersikap seperti dulu. Kalau sebelumnya kami masih sempat bercanda saat makan malam, sekarang kami lebih sering makan dalam diam. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan, jawabannya selalu singkat. Iya.
Nanti. Nggak tahu. Aku tahu. Bukan karena Bayu membenciku. Dia sedang terjebak. Di satu sisi ada istrinya. Di sisi lain ada ibunya yang sejak kecil selalu dia percaya. Dan orang yang paling diuntungkan dari keadaan itu adalah Bu Sulastri. Beliau tidak perlu marah. Tidak perlu berteriak. Cukup menunggu. Karena setiap kali hubungan kami membaik, beliau selalu menemukan cara agar kami kembali saling curiga. Sekitar seminggu setelah penolakan itu, Bu Sulastri datang ke kios dengan wajah yang tidak biasa. Beliau tampak sedih. Matanya sembab. Begitu melihat Bayu, beliau langsung memegang lengannya. Bayu? Iya, Bu. Ibu mau pinjam uang. Bayu langsung terlihat panik. Kenapa, Bu? Pak D, kamu masuk rumah sakit. Biayanya mendadak. Aku ikut menghampiri. Memangnya butuh berapa, Bu? Bu Sulastri terdiam cukup lama. Baru kemudian menjawab lirih. 50 juta. Aku dan Bayu saling berpandangan. Jumlah itu bukan sedikit. Itu hampir seluruh tabungan yang kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Bayu langsung menoleh kepadaku. Nadira. Belum sempat dia melanjutkan kalimatnya, aku lebih dulu bertanya kepada Bu Sulastri. Pak D dirawat di rumah sakit mana, Bu? Bu Sulastri tampak sedikit terkejut. Di rumah sakit? Iya, Bu. Rumah sakit yang mana? Nanti Ibu kasih tahu. Kalau memang darurat, kita langsung ke sana sekarang. Beliau langsung menggeleng. Enggak usah. Ibu saja. Jawaban itu membuatku semakin heran. Aku kembali bertanya dengan hati-hati. Kalau boleh tahu, dokter yang menangani siapa? Bu Sulastri terlihat mulai gelisah. Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya, Bayu malah memotong pembicaraan. Nadira. Jangan banyak tanya. Ibu lagi panik. Aku menoleh ke arah Bayu. Aku bukan gak mau bantu. Aku cuma ingin memastikan uang ini memang dipakai untuk keadaan yang benar-benar darurat. Wajah Bayu langsung berubah. Nadira. Kamu keterlaluan. Kalimat itu membuatku terdiam. Selama menikah, baru kali itu Bayu berbicara setegas itu kepadaku di depan orang lain. Bu Sulastri buru-buru memegang tangan Bayu. Sudah. Jangan bertengkar. Kalau memang Nadira nggak rela, Ibu cari jalan lain. Beliau mengusap sudut matanya. Lalu perlahan berbalik meninggalkan kios. Beberapa pelanggan yang sedang berbelanja melihat kejadian itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka lihat hanya seorang ibu tua yang pergi sambil menahan tangis. Sedangkan aku terlihat seperti menantu yang pelit dan tidak punya belas kasihan. Begitu Bu Sulastri pergi, Bayu langsung menatapku dengan penuh kekecewaan. Aku nggak nyangka kamu bisa berubah seperti ini. Aku memandangnya tanpa berkedip. Berubah? Iya. Dulu kamu baik. Sekarang uang lebih penting daripada keluarga. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus dadaku. Karena Bayu sama sekali tidak sadar. Justru aku sedang berusaha melindungi masa depan keluarga kecil kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Lalu berkata pelan, Mas, aku harap suatu hari nanti kamu tidak menyesal karena lebih memilih mempercayai orang lain daripada mempercayai istrimu sendiri. Bayu tidak menjawab. Dia langsung mengambil kunci motor. Lalu keluar mengejar ibunya. Aku berdiri sendirian di dalam kios, memandangi pintu yang perlahan tertutup. Tanpa kusadari, di balik tangisan Bu Sulastri yang terlihat begitu meyakinkan, sebenarnya ada sebuah sandiwara yang baru saja dimulai. Dan sandiwara itulah yang akan menjadi pukulan paling telak dalam 8 tahun pernikahanku. Malam itu Bayu baru pulang hampir pukul 11. Suara motor yang berhenti di depan rumah membuatku terbangun dari sofa ruang tamu. Sejak sore aku tidak sanggup masuk kamar. Pikiranku masih dipenuhi ucapan Bayu sebelum dia pergi. Uang lebih penting daripada keluarga. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Pintu rumah terbuka perlahan. Bayu masuk tanpa menatapku. Dia langsung meletakkan kunci motor di atas meja. Aku sudah makan, katanya singkat. Padahal aku sama sekali belum sempat bertanya. Aku menarik napas pelan. Mas. Bayu tetap berdiri membelakangiku.
Ibu baik-baik saja. Iya. Pak De gimana? Bayu tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan. Sudah ditangani. Aku mengangguk. Syukurlah. Besok kita jenguk ya. Kalimatku membuat Bayu langsung menoleh. Nggak usah. Kenapa? Sudah ada keluarga yang jaga. Aku kembali mengangguk. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Kalau memang Pak D-nya benar-benar dirawat, kenapa sejak tadi Bayu tidak menyebut nama rumah sakitnya? Aku tidak bertanya lagi. Aku takut pembicaraan kembali berubah menjadi pertengkaran. Keesokan paginya Bayu berangkat lebih dulu. Aku menyusul sekitar 30 menit kemudian. Saat sedang menyapu depan kios, tetangga sebelah menghampiriku. Bu Nadira. Iya, Bu. Kemarin saya lihat ibu mertuanya ke sini ya? Iya. Kasihan juga. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Tetangga itu kembali berkata pelan. Tapi aneh juga. Aku menoleh. Aneh kenapa? Katanya ada keluarga masuk rumah sakit. Iya. Tapi tadi subuh saya lihat beliau belanja di pasar. Aku terdiam. Maksud ibu? Iya. Beliau kelihatan santai. Bahkan sempat ngobrol lama sama pedagang sayur. Aku memaksakan senyum. Mungkin setelah dari rumah sakit. Bisa jadi. Tetangga itu mengangguk lalu pergi. Sedangkan aku berdiri mematung. Kalau semalam benar-benar keadaan darurat, kenapa pagi-pagi sekali Bu Sulastri sudah sempat ke pasar? Aku mencoba membuang pikiran buruk itu. Mungkin memang ada penjelasan yang masuk akal. Namun semakin hari, penjelasan yang masuk akal terasa semakin sulit ditemukan. Menjelang siang, Bayu mendapat telepon. Seperti biasa. Dari ibunya. Dia langsung keluar kios. Aku tidak lagi penasaran dengan isi pembicaraan mereka. Karena hasilnya hampir selalu sama. Bayu kembali dengan wajah yang berbeda. Benar saja. 15 menit kemudian dia masuk. Nadira. Iya. Mulai bulan depan. Uang hasil usaha kita jangan langsung masuk rekening dulu. Aku mengernyit. Kenapa? Disimpan tunai saja. Untuk apa? Bayu tampak ragu menjawab. Lagi-lagi kata ibu. Kalau uang di rekening nanti gampang dipakai. Aku benar-benar tidak mengerti. Mas. Selama ini justru rekening yang paling aman. Bayu menggeleng. Pokoknya ikuti dulu. Aku menatap wajahnya. Semakin lama, keputusan-keputusan Bayu tidak lagi berdasarkan pertimbangan kami sebagai suami istri. Melainkan berdasarkan satu orang. Ibunya. Dan tanpa kusadari. Perlahan-lahan, semua yang kami bangun mulai bergerak ke arah yang memang sudah direncanakan oleh seseorang sejak awal. Hari-hari setelah itu menjadi hari-hari paling berat dalam rumah tanggaku. Bayu semakin sering mengikuti semua saran ibunya. Sedangkan aku memilih diam. Aku sudah terlalu lelah menjelaskan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ingin didengar. Beberapa bulan kemudian, usaha kami mulai menurun. Bukan karena pelanggan berkurang. Melainkan karena kami sudah tidak lagi kompak seperti dulu. Bayu sibuk dengan pikirannya. Aku sibuk menahan luka. Hingga suatu pagi, telepon itu datang. Bu Sulastri meninggal dunia karena serangan jantung. Aku tetap datang melayat. Bagaimanapun juga, beliau pernah kuanggap seperti ibu sendiri. Aku membantu mengurus tamu. Membantu memasak. Membantu semua keperluan keluarga. Tidak sedikit pun aku menunjukkan rasa benci. Karena aku berpikir, semua konflik kami sudah berakhir. Aku salah. Justru setelah pemakaman itulah semuanya dimulai. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi meminta Bayu membereskan lemari lama milik Bu Sulastri. Aku ikut membantu. Di bagian paling bawah lemari ada sebuah kotak besi kecil. Kotaknya terkunci. Pak Hadi berkata beliau tidak pernah tahu isi kotak itu. Kuncinya akhirnya ditemukan di dalam dompet lama Bu Sulastri. Saat kotak itu dibuka, kami menemukan sebuah ponsel lama, beberapa buku catatan, dan map berisi dokumen. Bayu mencoba menyalakan ponsel itu. Ajaibnya, ponsel tersebut masih hidup setelah diisi daya. Yang pertama kami buka adalah aplikasi pesan. Jantungku langsung berdegup. Puluhan percakapan masih tersimpan.
Bukan dengan aku, melainkan dengan adik Bayu, dengan salah satu kerabat, dan dengan seorang teman dekat Bu Sulastri. Isi pesannya membuat tubuhku gemetar. Jangan kasih tahu Bayu kalau Nadira yang bayar cicilan rumah. Bilang saja uangnya kurang. Biar mereka sering bertengkar. Pesan berikutnya lebih menyakitkan. Kalau mereka terus akur, nanti semua harta jatuh ke Nadira. Aku nggak mau. Bayu membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya mulai bergetar. Belum selesai. Di dalam galeri ponsel terdapat rekaman suara. Suara Bu Sulastri terdengar sangat jelas. Bayu itu gampang percaya. Asal pelan-pelan, dia pasti nurut. Nanti kalau rumah sudah jadi, tanah juga sudah kebeli. Semua tetap di keluarga kita. Aku menutup mulutku. Air mataku langsung jatuh. Selama 8 tahun. Ternyata aku tidak gila. Aku tidak berprasangka buruk. Semua yang kurasakan memang benar. Bayu terduduk di lantai. Dia menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia memegang kedua tanganku sambil menangis. Maaf. Maafkan aku, Nadira. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku lebih percaya orang lain daripada istriku sendiri. Aku ikut menangis. Bukan karena marah, tetapi karena semua permintaan maaf itu datang terlalu terlambat. Kepercayaan yang hancur selama 8 tahun tidak bisa kembali hanya dengan satu kata maaf. Beberapa minggu kemudian, seluruh aset usaha kami dibagi secara baik-baik melalui jalur hukum. Aku hanya mengambil bagian yang memang menjadi hakku. Tidak lebih, tidak kurang. Aku memilih memulai hidup dari awal. Di tempat yang baru. Dengan hati yang perlahan belajar sembuh. Sedangkan Bayu, dia menjual rumah yang akhirnya berhasil kami beli. Sebagian uangnya digunakan untuk melunasi semua kewajiban keluarga. Sisanya tidak pernah lagi kubicarakan. Beberapa kali Bayu datang menemuiku. Dia selalu meminta satu kesempatan lagi. Namun setiap kali melihat wajahnya, yang teringat bukan hanya dirinya, melainkan 8 tahun luka yang tidak mungkin bisa kuhapus begitu saja. Aku memaafkannya. Tetapi aku tidak kembali. Karena memaafkan bukan berarti harus mengulang kesalahan yang sama. Hari ini aku sudah hidup jauh lebih tenang. Aku tidak lagi menyimpan dendam kepada Bu Sulastri. Aku hanya menjadikan semuanya sebagai pelajaran. Bahwa rumah tangga bukan hancur karena orang ketiga yang datang dari luar. Kadang, rumah tangga hancur karena seseorang yang setiap hari mengaku paling menyayangi keluarganya. Kalau kalian jadi aku, setelah mengetahui suami kalian hanyalah korban hasutan ibunya sendiri selama 8 tahun, apakah kalian masih mau memberinya kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin membaca jawaban kalian satu persatu.